Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Isa alaihissalam, ya. Dan sampai saat ini pun ada, ya. Orang yang menyembah matahari sampai saat ini pun ada. Bahkan benderanya bendera matahari, ya. Sampai seperti itu. Nah, kemudian dalam ayat ini dijelaskan bahwa setidaknya kita mengingkari mereka semua yang beribadah kepada selain Allah, ya. Maka perintah Allah adalah waqatiluhum. Ya, kita tidak ridho melihat ada manusia di sekeliling kita beribadah kepada selain Allah. Kita perangi mereka. Sekalipun itu adalah dengan mengingkari melalui hati kita. Ya, kalau kita bisa mengingkarinya dengan biadi silakan. Tapi saat ini tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Karena negara kita adalah beraneka ragam dengan keragaman, ya, agama-agama yang ada. Ya. Nah, sehingga tidak mungkin kita memerangi mereka. Sekalipun Pancasila, ya, sebagai pedoman negeri kita, sila pertama kita lihat apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa hanya kaum muslimin yang mempelajari ketuhanan yang Maha Esa. Silakan. Ya. Agama-agama yang lain tidak ada pelajaran ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Semuanya adalah Tuhannya bisa jadi 2, 3 dan seterusnya. Ya. Hanya kaum muslimin. Seharusnya yang ada di negeri Indonesia dengan berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa adalah hanya kaum muslimin saja. Seharusnya seperti itu. Tetapi tidak, ya. Karena memang sudah dirumuskan dengan perumusan-perumusan yang lainnya, ya. Sehingga, ya, tadi minimal di dalam hati kita mengingkari semua manusia yang ada pada saat ini yang mereka beribadah kepada selain Allah, ya. Kemudian dalam ayat tersebut waqatiluhum hatta la takuna fitnah, ya, terdapat kalimat fitnah. Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah semua bentuk kesyirikan, ya, semua bentuk kesyirikan, ya. Jadi fitnah, ya, kalau dalam bahasa Arab terkadang diartikan cobaan, ya. Nah, cobaan kita ini itu tadi, ya, kaum muslimin apakah mereka mati, ya, perasaan ketika mereka menyaksikan ada orang yang beribadah kepada selain Allah, maka harus dihidupkan hatinya. Kemudian dalam ayat tersebut juga wa yakunad dinu kulluhu, ya, lillah. Ada kalimat ad-din, ya. Maka yang dimaksud din di sini adalah seluruh bentuk ibadah, ya. Jadi makna dalam ayat ini adalah seluruh bentuk ibadah haruslah, ya, ditujukan kepada Allah. Ya, tidak boleh seseorang menyekutukannya dengan selainnya dalam peribadatan. Kemudian ayat ini menunjukkan kepada kesimpulan, yaitu semua orang musyrik itu sama, ya. Jadi orang musyrik itu dalam ayat ini waqatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, ya. Ini sama, dia mau menyekutukan Allah dengan perantara orang-orang soleh, ya. Dia beribadah melalui matahari, bulan, bintang, atau apa saja, ya. Semuanya adalah sama, ya. Maka minimal para ulama menjelaskan harus dijelaskan kepada mereka tasfiyah dan tarbiyah, ya. Tasfiyah adalah pemutihan, ya. Kalau diibaratkan besi yang sudah karat, ya, maka besi tersebut diberikan obat, ya, seperti beraso misalkan. Nah, kemudian dia akan gonceng lagi, akan putih lagi, ya, hilang karat-karatnya. Nah, dengan kehilangan karat-karat tersebut barulah dimasukkan tarbiyah. Karena tidak sedikit, ya, dari kalangan kaum muslimin yang masih terpengaruh dengan kisah-kisah misteri, ya, kisah-kisah keberkahan seorang yang dianggap orang-orang yang saleh, ya, sehingga dia menganggap dengan meminta ke orang-orang soleh, ke makam-makamnya dia akan mendapatkan sesuatu yang berharga dunia maupun akhirat. Nah, ini adalah, ya, komitmen yang keliru yang banyak tertanam di dalam hati dan pikiran
khususnya kaum muslimin di negeri kita. Ya. Nah, oleh sebab itu hal-hal yang seperti ini harus tasfiyah, diberikan tasfiyah, dibersihkan, ya, dibersihkan hingga mereka itu adalah beribadah hanya kepada Allah. Ya, setelah itu barulah diberikan tarbiyah, ditanamkan akidah, ya, manhaj, kemudian amal yang benar. Ya. Nah, ini adalah pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, ya, dalam kaidah ini beliau menulis kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan dalil wa dalilu asy-syamsi wal qamar, dalil tentang manusia, ya, beribadah kepada matahari dan bulan. Qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fussilat, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dalil yang kedua ini, ya, Allah Ta'ala menjelaskan wa min ayatihi al-lailu wan nahar, ya, dan sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah adalah al-lail, adanya malam, wan nahar, adanya siang. Kemudian Allah jelaskan lagi tanda-tanda kebesaran Allah, asy-syams, adanya matahari, al-qamar, adanya bulan. Lalu kemudian Allah Ta'ala berikan peringatan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ya. Janganlah bersujud kepada matahari dan juga kepada bulan, ya, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hanya beribadah kepadanya. Nah, dalil ini menjelaskan ketika Allah melarang la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi, ya, khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Pada saat itu, ya, ada manusia-manusia yang mereka itu beribadah, bersujud kepada matahari dan bulan, ya. Sehingga, ya, adanya pelarangan ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk melakukan ibadah pada terbitnya matahari maupun terbenamnya matahari. Ya. Nah, banyak dalil yang menjelaskan tentang itu. Di antaranya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata ba'da subhi hatta tarfa syamsa wala salata ba'da al-'asr hatta taghiba syams. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, melarang kita tidak ada salat setelah salat subuh, ya. Jadi setelah salat subuh enggak ada salat sunnah lagi sampai matahari meninggi, ya. Jadi ketika matahari itu akan terbit, maka di situ ada larangan, ya. Tidak boleh seseorang itu melakukan salat di saat itu, ya. Jadi begitu matahari ingin terbit, ya, tidak boleh. Ketika dia sudah terbit, maka silakan, ya, silakan. Pun demikian ketika sudah melakukan sholat asar, ya, tidak ada lagi sholat, ya, sholat sunnah lainnya kecuali ada pengecualian, ya. Misalkan sholat tahiyatul masjid, ya, sholat tahiyatul masjid. Nah, ini ada pengecualian. Tetapi ketika sholat asar kita ingin melakukan sholat mutlak misalkan, maka itu tidak diperbolehkan. Atau juga dalam hadis yang berbeda sama, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, pernah bersabda, salah seorang dari kalian tidak berhati-hati sehingga ia salat ketika matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Ya, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Nah, sehingga kita harus berhati-hati dalam perkara ini, ya, agar kita tidak tasabbuh mengikuti mereka orang-orang yang menyembah matahari, ya. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini adalah melarang umatnya untuk, ya, tidak melakukan ibadah, ya, disebutkan
beberapa waktu yang dilarang mengerjakan sholat, ya, yaitu tadi yang pertama ketika sholat setelah sholat subuh, ya, setelah sholat subuh tidak ada lagi sholat-sholat, ya, mutlak, sholat-sholat sunnah mutlak tidak ada lagi, ya, sampai matahari itu meninggi, maka silakan lakukan sholat sunnah, ya. Kemudian waktu, ya, sekitar matahari itu adalah tepat di atas kepala, ya, tepat di atas kepala. Ini juga ada larangan, ya, tepat di atas kepala. Kecuali matahari itu bergeser sedikit, maka masuklah waktu zuhur. Dan yang ketiga adalah ketika matahari itu akan terbenam, ya, maka ada larangan dalam perkara tersebut. Kemudian dalil yang ketiga, beliau menjelaskan wa dalilul malaika. Adapun dalil bahwa manusia di zaman Rasulullah dan mungkin juga pada saat ini, ya, mereka menyembah, beribadah kepada malaikat, qauluhu ta'ala, ya, yaitu firman Allah Ta'ala, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Nah, ini dalam surah Ali Imran, ya, dalam surah Ali Imran ayat yang ke 120, ayat yang ke-80, ya, pada. Nah, ayat ini menjelaskan juga bahwa ada manusia-manusia yang mereka itu, ya, beribadah kepada para malaikat, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dikabarkan, ya, untuk memerangi memerangi orang-orang yang beribadah kepada malaikat, sekalipun malaikat itu adalah makhluk yang mulia, ya, makhluk yang mulia, kiramin bararah, ya, tetapi bukan dari segi kemuliaannya, ya, tetapi mereka itu adalah melakukan kesekutuan kepada Allah dengan makhluknya, ya, sehingga wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Dan tidak mungkin pula baginya, ya, menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi-nabi sebagai Tuhan, ya. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi muslim? Nah, ini dalil, ya, terkait dengan penyembahan tentang malaikat-malaikat, ya. Sehingga ayat ini, ya, menunjukkan di antara sesembahan kaum musyrikin, ya, pada di zaman Rasulullah dan mungkin saat ini pun masih ada, ya, mereka menyembah malaikat, berdoa meminta kepada malaikat, ya, menjadikan perantara doanya, ya, kepada malaikat, dan mereka menjadikan, ya, menjadikan bahwa, ya, malaikat itu adalah bagian daripada putri-putri Allah Jalla wa'ala. Nah, ini adalah keyakinan-keyakinan yang batil, ya. Oleh sebab itu, ya, dalam surah Saba ayat 22 dan 23 Allah menjelaskan kelemahan malaikat, ya, bahwa malaikat ini adalah mempunyai kelemahan, ya, mempunyai kelemahan sehingga, ya, dia tidak patut untuk diibadahi, ya. Malaikat adalah makhluk Allah, ya, sehingga tidak patut untuk diibadahi, ya. Walaupun Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada malaikat kekuatan, ya, di sisi lain malaikat mempunyai kekuatan, ya, tubuh yang besar, ya, tubuh yang besar, terkadang sayap yang begitu kokoh, ya, dan yang lainnya, namun mereka tetaplah makhluk yang lemah, ya, makhluk Allah Jalla wa'ala, sehingga tidak boleh diibadahi dan tidak boleh dijadikan sesembahan selain Allah Jalla wa'ala. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini baru 3 dalil yang kita bahas. Masih ada 4 dalil lagi dalam kaidah ini. Insyaallah ta'ala nanti kita akan lanjutkan di pekan yang akan datang, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.